Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hajah Nikmat dari selamat pagi. Ibu Bella. Langsung saja Pak Bahrul, Pak Arya, untuk Ibu sudah klik waktu, saya persilahkan Ibu. Pak diarahkan kursornya Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Afgan, SPSI, MPSI, selaku host BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kabit, Pak Muhammad Rian, SSTP, MSI, selaku penguji yang saya hormati. Ibu Mentor, Ibu Haja Nikmati Haji Safan Esos, selaku mentor yang saya hormati. Kemudian Ibu Bella Meita Grecia SPD sebagai peserta yang sama kita banggakan. Baik, kita masuk pada sesi kedua dari seminar rancangan aktualisasi. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Bella, saya ingin menginformasikan bahwa waktu kita relatif terbatas. Paparannya Ibu Bella tidak lebih dari 10 menit. Nanti 10 menit berikutnya akan dimanfaatkan oleh Bu Mentor untuk penguatan, klarifikasi, dan lain sejenisnya. Sisa waktu 25 menit, kita serahkan sepenuhnya nanti kepada Bapak penguji untuk mendalami sekaligus merasionalkan rancangan yang ada. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, kepada Ibu Bella disilakan. Baik Pak, terima kasih. Saya izin share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian, SSTP, MSI, selaku penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI, MH, selaku coach. Yang terhormat Ibu Haji Nikmati Hapan Esos, selaku mentor. Dan yang terhormat Bapak Rudiar Afgan, SPSI, MPSI, selaku host. Baiklah Pak, perkenalkan nama saya Bella Meita Grecia, unit kerja saya di SDN 3 Palu. Adapun judul rancangan saya adalah peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika dan aplikasi Quizizz pada pembelajaran matematika di SDN 3 Palu. Isu yang didapatkan di tempat kerja ada 5. Yang pertama dari pelayanan publik, yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran matematika di SDN 3 Palu. Yang kedua, manajemen ASN, yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan IT atau Information Technology di SDN 3 Palu. Yang ketiga, yaitu manajemen ASN, belum optimalnya penggunaan pengelolaan laboratorium IT di SDN 3 Palu. Dan yang keempat, whole of government, yaitu rendahnya hubungan kerjasama antara masyarakat dan di SDN 3 Palu. Yang kelima ialah whole of government, yaitu kurangnya peran orang tua dalam mendampingi siswa untuk belajar di SDN 3 Palu. Setelah didapatkan isu, maka dilakukan analisis isu menggunakan teknik analisis isu APKL. Berdasarkan teknik analisis isu APKL tersebut, didapatlah satu isu yang mendapatkan total poin tertinggi, yaitu kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran yang inovatif pada pembelajaran matematika di SDN 3 Palu. Setelah didapatkan satu isu, kemudian isu tersebut dianalisis penyebab isunya menggunakan diagram fishbone. Adapun faktor-faktor penyebabnya ada 4. Yang pertama dari guru, kurangnya literasi teknologi guru dalam menggunakan media pembelajaran inovatif dari siswanya, yaitu kurang aktif dalam pembelajaran. Faktor yang kedua, metode.
masih banyak guru yang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan cara konvensional dan belum menerapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Kemudian faktor ketiga materialnya, tablet di SDN 3 Palu sudah tersedia tetapi belum pernah digunakan oleh anak-anak. Yang keempat dari environment, yaitu belum adanya lingkungan yang profesional dalam pemanfaatan media belajar. Setelah didapatkan faktor penyebab isu tersebut, kemudian faktor-faktor penyebab isu tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis isu USG untuk mendapatkan satu faktor penyebab utama isu. Berdasarkan teknik analisis USG itu, didapatlah satu faktor penyebab utamanya, yaitu masih banyak guru yang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dengan cara konvensional dan belum menerapkan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Berdasarkan penyebab utamanya itu, maka diambillah satu gagasan penyelesaian isu, yaitu penggunaan media pembelajaran Dakota atau Dakon Matematika dan aplikasi Quizzes. Rancangan kegiatan aktualisasi, saya mengambil 6 kegiatan. Yang pertama, kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor serta teman guru kelas lainnya. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan dengan mentor. Outputnya tersedianya bahan untuk konsultasi, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, anti korupsi. Tahapan kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah surat persetujuan melakukan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Tahapan yang ketiga yaitu diskusi dengan teman guru kelas lainnya. Outputnya berupa catatan. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Adapun keterkaitan kedudukan dan peran PNS adalah whole of government. Kegiatan yang kedua yaitu membuat media Dakota atau Dakon Matematika dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapannya, yang pertama menyiapkan bahan pembuatan media Dakota atau Dakon Matematika. Outputnya adanya bahan-bahan pembuatan media Dakota atau Dakon Matematika. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, membuat media Dakota atau Dakon Matematika. Outputnya adanya media Dakota atau Dakon Matematika. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Outputnya adanya dokumen RPP. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS adalah akuntabilitas dan komitmen mutu. Yang keempat, mengkonsultasikan RPP kepada kepala sekolah dan teman guru kelas lainnya. Outputnya adanya dokumen RPP yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, etika publik. Adapun kedudukan dan peran PNS adalah manajemen ASN dan whole of government. Kegiatan yang ketiga, menyiapkan aplikasi Quizzes pada tablet siswa dan membuat soal evaluasi awal atau pre-test, serta evaluasi akhir atau post-test pada aplikasi Quizzes. Tahapan yang pertama, menginstal aplikasi Quizzes pada tablet siswa bersama rekan guru sejawat. Outputnya, adanya aplikasi Quizzes pada tablet siswa. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahapan yang kedua, menyiapkan soal evaluasi awal atau pre-test dan evaluasi akhir atau post-test dalam bentuk Microsoft Word. Outputnya adanya soal evaluasi awal atau pre-test dan evaluasi akhir atau post-test dalam bentuk Microsoft Word. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas dan komitmen mutu. Tahapan ketiga, membuat soal evaluasi awal atau pre-test dan evaluasi akhir atau post-test pada aplikasi Quizzes. Outputnya adanya soal evaluasi awal pre-test dan evaluasi akhir atau post-test pada aplikasi Quizzes. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, yaitu 1. Akuntabilitas, 2. Komitmen mutu. Keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah manajemen ASN. 4. Simulasi penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika.
Tahapan kegiatannya yang pertama menentukan jadwal pelaksanaan simulasi bersama guru-guru. Outputnya adalah jadwal pelaksanaan, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas dan etika publik. Tahapan yang kedua menyiapkan daftar nama peserta yang mengikuti simulasi. Outputnya daftar nama peserta, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas. Tahapan yang ketiga, melakukan simulasi bersama guru-guru, outputnya mendapatkan saran dan masukan. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Adapun keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah manajemen ASN. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pembelajaran matematika dengan media Dakota atau Dakon Matematika dan Evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz. Tahapan yang pertama, mengawali kegiatan dengan berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional kebangsaan yang outputnya adalah siswa berdoa dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam bentuk dokumentasi, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, nasionalisme, dan etika publik. Tahapan yang kedua, mengenalkan siswa aplikasi Quizizz, outputnya siswa bisa menggunakan aplikasi Quizizz, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan etika publik. Tahapan yang ketiga, melakukan evaluasi awal atau pre-test pada aplikasi Quizizz. Outputnya hasil evaluasi awal atau pre-test melalui aplikasi Quizizz. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan keempat, guru mendemonstrasikan penggunaan media Dakota atau Dakon Matematika. Outputnya siswa mampu menggunakan media Dakota atau Dakon Matematika. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Tahapan kegiatan yang kelima, guru melakukan evaluasi akhir atau post-test melalui quiz aplikasi Quizizz. Outputnya hasil evaluasi akhir atau post-test quiz pada aplikasi Quizizz. Keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah manajemen ASN dan pelayanan publik. Kegiatan yang keenam, evaluasi. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan format evaluasi. Outputnya adanya format evaluasi, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan anti korupsi. Tahapan kedua, menganalisis hasil pretest dan post-test. Outputnya adanya hasil analisis pretest dan post-test, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan anti korupsi. Tahapan yang ketiga, mengkonsultasikan dengan coach. Outputnya adanya saran dan masukan, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS, akuntabilitas, dan etika publik. Tahapan kegiatan yang keempat, menyusun laporan aktualisasi. Outputnya adanya laporan aktualisasi, keterkaitan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun keterkaitan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI adalah manajemen ASN. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, makasih banyak Ibu Bella Meita Grecia. Ibu mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan singkat dari Ibu Bella, maka selanjutnya kami membutuhkan penguatan dari Ibu mentor, mungkin juga klarifikasi atau hal-hal lain sejenisnya yang diperkirakan dibutuhkan dalam rangka menyempurnakan rancangan yang ada dengan harapan memudahkan Ibu Bella ketika aktualisasi nanti. Untuk itu kepada Ibu mentor dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Saya Pak. Iya, kita Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terutama kami ucapkan terima kasih dan yang kami hormati kepada tim penguji dan kepada Muhammad Rian, kepada Miranti Wulandari, kepada Rudiar Afgan, dan kepada Dr. Anus Haji Bahrun. Ya, dalam kesempatan ini, pada Ibu Bella, alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik penelitiannya. Kemudian di sekolah ini memang masih kurang masih kurang optimal penggunaan alat IT-nya karena masih baru dan guru-guru masih sebagian masih belum paham, tetapi kami insya Allah akan melaksanakan maksudnya melaksanakan pelatihan supaya penggunaan alat itu akan digunakan dengan baik.
Kemudian Ibu Bella juga sudah melaksanakan tentang media pembelajaran tentang dakon atau tentang dakon matematika, yaitu karena memang di sini masih kurang optimal juga penggunaannya guru-guru, tapi alhamdulillah sudah juga melaksanakan pelatihan-pelatihan, sebagian juga sudah bisa melakukan, terutama guru-guru senior. Barangkali itu sementara, Pak. Baik, makasih banyak Ibu Mentor atas penguatan yang ada. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pak Coach, Pak Haji Bahrun. Kemudian yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Haja Nikmat. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Kenapa? Mentor yang paling mengerti substansi yang diangkat oleh Ibu Bella. Kalau kami tidak mengerti substansi. Yang kedua, mentor yang paling tahu kondisi di lapangan saat ini seperti apa. Kondisi apakah anak-anak ini bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, libur, kalender pendidikan, atau seperti apa sekarang. Kemudian ada kebijakan anak-anak sudah bisa masuk sekolah atau belum, itu mentor yang paling tahu kondisinya di lapangan. Kalau kami tidak mengerti. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Ibu Mentor untuk mendampingi Ibu Bella dalam pelaksanaan aktualisasinya. Kemudian di dalam ada Ibu Miranti. Terima kasih banyak Bu Mira sudah mengawal pelaksanaan rancangan aktualisasi. Ada Pak host kita yang sudah memfasilitasi, Pak Afgan, yang sudah memfasilitasi pelaksanaan seminar ini. Kemudian yang kami banggakan Ibu Bella. Ibu Bella mengangkat rancangan aktualisasi mengenai peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan media Dakon Matematika. Ini keren sekali. Dan aplikasi kuisis pada pembelajaran matematika di SDN 3 Palu. Oke, baik, ini menarik sekali. Laporannya juga luar biasa, cukup lengkap, mulai dari latar belakang sudah disampaikan, dasar mengapa harus ada peningkatan, kemudian disampaikan data di dalam latar belakang, itu keren sekali. Aturannya juga aturan-aturan terbaru mengenai Undang-Undang Nomor 5 sampai dengan Perla Nomor 1 2021. Itu bagus sekali. Kemudian ditambah lagi dengan analisis. Tidak mudah membuat analisis. Analisisnya sudah menggunakan alat APKL, USG, sampai dengan Fishbone. Itu keren sekali. Dan terakhir yang paling keren, ternyata Pak Coach sudah, teman-teman ini di dalamnya juga sudah mengaitkan antara isu yang didapatkan dengan kaitannya dengan pembelajaran kita di agenda 3. Artinya teman-teman tidak lupa pembelajaran kita di agenda 3 itu apa saja. Baik, terima kasih banyak Bu Bella sudah membuat laporan ini sangat lengkap. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dari Ibu Bella. Bu Bella, yang pertama yang ingin kami klarifikasi yaitu apakah penggunaan aplikasi ini, kuisis ini, kemudian media Dakota ini untuk semua kelas atau untuk kelas-kelas tertentu yang diajarkan Bu Bella? Ya, untuk kelas saya, Pak. Kelasnya Ibu itu kelas berapa? Kelas 5, Pak. Kelas 5, oke. Kalau ini di kelas 5, buat batasan di dalam latar belakang, artinya apa? Batasannya supaya terukur, supaya orang tahu ini untuk kelas 5. Kemudian dilaporkan juga seperti itu di dalam matriks. Bagus, karena waktu kita terbatas, hanya 1 bulan. Berikut batasan, Bu Bella, aplikasi dalam pembelajaran ini kan banyak sekali. Salah satunya kuisis. Ya. Kenapa memilih kuisis? Kan banyak yang lain. Kenapa memilih Pak. kuisis? Karena pertama, itu kuisis itu bagi saya menarik, Pak. Di dalam kuisis itu, Pak, banyak kayak ada gambar-gambar lucu-lucu, terus kalau kita pakai itu ada musiknya, jadi anak-anak itu tertarik untuk mengerjakan. Pernah 1 kali, Pak, saya coba pas pembelajaran daring dan anak-anak itu antusias, Pak. Begitu. Oke. Tambahkan kelebihan kuisis itu di dalam latar belakang. Okay. Oh iya, Pak.
Quizzes ini bagus juga. Anak saya juga pernah menggunakan Quizzes, kebetulan dia di SDN di Al-Azhar. Tetapi kalau SDN 3 ini kita sudah mengerti SDN 3 ini adalah SDN berprestasi. Jadi Ibu baik-baik bawa diri di situ. Ini tidak sembarang orang bisa masuk jadi guru di situ. Iya, Kemudian harus tunjukkan prestasi-prestasi karena Ibu berada di SDN yang berprestasi. Jangan sampai keadaan Ibu malah menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Jadi buat warna baru yang lebih baik. Baik, menggunakan quizzes. Quizzes betul sekali, ada game-games di dalamnya. Saya bilang, oh ya, menarik sekali ketika menggunakan quizzes. Saya pernah lihat ketika anak saya menggunakan quizzes ini. Baik, kegiatan belajar mengajar. Izin Ibu Mentor, saya ingin klarifikasi mengenai kegiatan belajar mengajar kita. Sudah ada kebijakankah dari pemerintah Kota Palu untuk anak-anak ini boleh nanti belajar setelah libur? Mungkin libur barangkali sekarang. Ya, Anak-anak ini boleh barangkali belajar di rumah atau tekniknya bagaimana, Bu Mentor? Kami ingin kejelasan mengenai kegiatan belajar mengajar. terima kasih Pak atas kesempatan. Pembelajaran di SDN 3 Palu dilaksanakan dengan daring dan luring. Ada juga sudah mendatangkan murid ke sekolah sesuai dengan permintaan orang tua. Kemudian termasuk Ibu Bella juga mengunjungi rumah orang tua sesuai dengan permintaan. Jadi itu hanya beberapa anak, tetapi yang sebagian besar memang melaksanakan dengan daring. Dengan daring sesuai dengan apa namanya yang keahliannya Ibu Bella. Hanya itu Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Mentor. Artinya kegiatan daring seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor. Baik, Bu Bella, saya masuk ke matriks ke inti pembahasan kita. Di kegiatan pertama menyiapkan bahan, melakukan konsultasi dengan mentor. Betul sekali, yang kita lakukan adalah berkonsultasi, meminta saran, bimbingan, masukan dari Ibu Mentor, kemudian diskusi dengan teman guru kelas lainnya. Ini penting, tahapan ini penting. Kenapa? Saya lihat penting untuk berdiskusi dengan teman guru. Kita meminta pendapat saran dari mereka. Sebagai seorang guru baru harus bisa menyesuaikan diri. Yang pertama, yang kedua menghargai teman-teman guru. Saya mengingatkan kembali, saya tidak bosan-bosan mengingatkan ke teman-teman semua bahwa pembelajaran kita mulai dari awal MOOC yang kita ikuti secara daring itu, pembelajarannya sampai dengan hari ini, pembelajarannya tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Ini bukan tentang hebat-hebatan, ini bukan tentang pintar-pintaran. Ini tentang bisa menghargai orang lain. Ini tentang sopan santun terhadap mentor. Ini tentang bisa bekerja sama dengan tim. Buat apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri? Jadi kami ingin menyampaikan, mengingatkan kembali ke Ibu Bella bahwa pembelajaran kita ini tentang nilai, tentang karakter, tentang akhlak. Saya kira di sekolah-sekolah juga pembelajarannya juga sudah mengarah ke sana. Baik, kegiatan kedua membuat media Dakota. Sudah menggunakan singkatan tapi singkatannya sudah dipanjangkan. Kemudian simulasi menggunakan media Dakota. Kalau masalah karena ada Dakota berkaitan dengan paket data. Paket data artinya tidak ada masalah, Bu Bella ya? Iya Tidak, Pak. Pak. Tidak Pak. Oh ya baik. Di sekolah siap. Siap. Sekolah sudah sangat siap sekali karena sekolah ini memang sangat terkenal sekali di Kota Palu. Pelaksanaan pembelajaran matematika tidak ada masalah. Dan terakhir dievaluasi. Dievaluasi saya menyoroti di tahapan keempat mengenai penyusunan laporan aktualisasi. Penyusunan laporan aktualisasi, Bu Bella, merupakan hal yang berbeda dengan kegiatan untuk menyelesaikan isu. Membuat laporan bagian dari kewajibannya Bu Bella. Jadi menyusun laporan aktualisasi bukan bagian dari kegiatan kreatif. Oke? Ya, Keluarkan itu atau ganti dengan tahapan yang lainnya. Oh iya Pak. Oke, terakhir saya ingin melihat antara kesesuaian nilai di agenda 2 dengan kegiatan. Saya ambil sampel di kegiatan terakhir, dievaluasi. Dievaluasi tahapan kedua, menganalisis hasil pretest dan posttest.
Iya, Pak. dalam nilai jujur Iya, artinya dari Pak, konteks anti korupsi. Sekarang jelaskan ke kami semua kenapa melihat menganalisis hasil pretest post-test dalam konteks anti korupsi. Iya, terima kasih Pak. Kenapa saya mengaitkan dengan nilai anti korupsi yaitu indikatornya jujur? Karena dalam menganalisis pretest dan post-test itu kita tidak boleh subjektif terhadap siapa nama anaknya, siapa orangnya. Jadi kita harus jujur berdasarkan hasil dari aplikasi tersebut. Apa aplikasi kuisis itu tersebut? Misalnya nilai di aplikasi kuisis atas nama A 60 di dalam menganalisis pun harus diisi dengan 60. Seperti itu, Pak. Walaupun dia mungkin ponakannya Pak Ibu Kepala Sekolah, seperti Ya, itu. Pak. Oh Ya, ya, Pak. oke, baik. Terima kasih banyak sudah melihat seperti itu. Artinya ini sudah sesuai, saya sudah ambil sampel 1 untuk nilai. Kami mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa manage waktu dengan baik, waktu kita terbatas hanya 1 bulan, kemudian jaga kesehatan, dan yang paling terpenting, tetap berkonsultasi, minta bimbingan, saran, masukan, fasilitasi mungkin ke Ibu Mentor. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu tetap laporkan semua progres pelaksanaan ke Pak Coach. Buat kartu bimbingan sebagai bahan kontrol yang akan kita masukkan pembuktian di dalam pelaksanaan seminar berikutnya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir. Terima kasih Pak, sama-sama. Aktualisasi, mudah-mudahan Bu Mentor nanti bisa menyempatkan waktu kembali di seminar yang terakhir. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Penguji. Baik, Ibu Bella, ada beberapa semacam catatan pinggir dari penguji. Iya, Pak. Yang pertama, di kegiatan ke-6 evaluasi itu tahapan 4 dihilangkan saja. Iya, Pak. Siap. Yang kedua, di latar belakang, di alinea terakhir atau di paragraf terakhir, di situ sekira relevan untuk dimasukkan batasan kelasnya. Iya, Pak. Ya, kemudian beri sedikit penjelasan tentang alasan kenapa aplikasi quizzes yang dipilih, ya, Iya, Pak. di alinea terakhir itu ya. Iya, Pak. Saya kira itu saja. Ada 3 catatan dari penguji. Selebihnya adalah penguatan pentingnya nilai-nilai dasar, tidak hanya di saat aktualisasi, itu menjadi bekal sepanjang melakukan pengabdian sebagai PNS. Baik, makasih banyak. Ya, makasih Pak. Makasih banyak Ibu Mentor. Ya, makasih. Kita juga hadir Ibu Mira, makasih banyak Ibu Mira. Kemudian Pak Afgan. Pak Afgan, saya akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada host Pak Afgan.